Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari kita memuji Allah atas kebesarannya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa lebih beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebab dengan landasan iman dan takwa ini, Allah akan berikan kepada kita keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Andai setiap kaum bertakwa, beriman kepada Allah, maka Allah akan turunkan barokahnya dari langit, dan Allah munculkan keberkahan dari bumi. Pertanyaan kepada kita, bagaimana hidup yang berkah itu sebenarnya? Apakah keberkahan itu dinilai dari berapa banyak yang harta kita miliki, berapa anak yang kita punya, berapa tingginya jabatan kita, berapa umur kita? Belum tentu. Ada orang yang umurnya panjang tetapi hidupnya nggak berkah. Apa sebab? Seluruh hidupnya dia pakai buat maksiat dan merugi dalam kehidupannya. Apakah orang yang kaya hidupnya berkah? Belum tentu. Ada orang kaya tetapi diperbudak oleh kekayaannya. Apakah orang yang jabatannya tinggi kemudian disebut orang yang berkah? Umpama jadi presiden dia, apakah dia termasuk orang yang berkah? Belum tentu. Kalau jabatan yang diberikan oleh Allah, yang diamanahkan oleh Allah, justru merusak tatanan kehidupan. Saudaraku rahimakumullah, sebenarnya yang disebut hidup berkah adalah hidup yang membawa kebahagiaan di dunia dan dibawa nanti sampai ke akhirat. Bagaimana caranya? Yang pertama, orang yang hidupnya berkah, ia hendaknya menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Andai seorang bersyukur kepada Allah, maka nikmat Allah akan ditambah. Tetapi kalau ia kufur, mengingkari nikmat-nikmat Allah itu, maka siksa yang pedih akan ia rasakan. Contoh syukur yang paling mudah adalah andai seseorang memberikan kepada kita, kemudian sesuatu yang diberikan itu kita pakai untuk tujuan orang itu memberikannya. Diberikan baju, dipakai baju itu untuk ibadah, yakin yang memberikan pun akan senang.
Tetapi kalau diberikan sesuatu justru untuk merusak tatanan, tujuan orang yang memberikannya itu, pasti yang memberikan pun akan marah. Allah pun seperti itu. Kalau kita diberikan fasilitas hidup, diberikan umur yang panjang, diberikan rizki yang banyak, tetapi tidak dipakai untuk ibadah kepada Allah, maka Allah pasti akan marah. Sebaliknya, ketika dipakai apa yang diberikan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah, yakinlah Allah akan senang kepada kita dan akan ditambah oleh Allah nikmat dan rizkinya. Saudaraku rahimakumullah. Yang kedua, hendaknya orang yang hidup berkah adalah mereka yang mampu bersabar. Terutama dalam kehidupan seperti zaman ini. Ujian terus-menerus melanda kita. Baik ujian pribadi ataupun ujian secara umum yang bisa kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah memberikan petunjuk kepada kita. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yakni orang yang apabila ditimpakan musibah kepadanya, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang sabar. Dia akan legowo, akan menerima apa yang diberikan oleh Allah dengan lapang dada, sembari berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik dari permasalahan hidupnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.